berat. Selama pandemi, sebagian orang mulai memelihara ikan untuk mengisi waktu luang. Seperti ikan cupang, neon tetra, sampai ikan gapi lokal. Dan buat pecinta ikan hias, baik yang baru ataupun yang sudah lama, pakan ikan yang satu ini tentu tidak asing. Ya, ini dia, cacing sutra. Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hewan dengan ukuran 2-4 cm yang hidup di perairan jernih ini memiliki kandungan protein 57-60% dan lemak 13-20%. Cacing sutra juga mudah dicerna dalam tubuh ikan karena tanpa tulang rangka serta sesuai dengan bukaan mulut larva. Kalau cacing sutra itu proteinnya itu lebih tinggi daripada cacing-cacing yang lain. Jadi bisa mempercepat pertumbuhan benih ikan. Salah satu wilayah pencari cacing sutra berada di kawasan Kampung Cacing Sutra, Karawaci, Tangerang, Banten, tepatnya di tepi Sungai Cisadane. Total 67 keluarga yang tinggal di tempat ini. Semuanya menggantungkan hidup dari cacing sutra. Sebutan Kampung Cacing Sutra datang dari para pembeli yang sejak tahun 1990 membeli cacing sutra yang diambil di Sungai Cisadane. Di kondisi saat ini tuh sebetulnya panas, tapi di sekitaran ini mendung, awannya cukup tebal. Informasi dari Bapak juga di bagian hulu, ini hujan ya harusnya karena alirannya lagi agak kencang, makanya yang melaut dari puluhan kapal di sini cuman berdua aja. Karena lagi agak sulit sebetulnya nyari cacing dalam kondisi seperti itu. Tapi lagi-lagi karena alasan ekonomi dengan resiko kapal yang bisa saja terbalik kalau tidak bisa pandai-pandai untuk ngeles dari arus yang cukup kencang, ya semua dipertaruhkan karena faktor ekonomi tadi ya. Kita akan coba jadi mereka kira-kira seperti apa. Ngeri juga sebenarnya sih. Cuaca jadi penentu utama apakah pencari cacing sutra bisa mencari cacing ke tengah sungai. Sebelum melaju lebih jauh di Sungai Cisadane, kami mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan. Total 40 menit kami mengarungi Sungai Cisadane. Bukan tanpa alasan. Titik sungai yang berada tepat di samping perkampungan cenderung sudah habis diambil warga lain yang juga berprofesi sebagai pencari cacing sutra. Sehingga warga harus berburu cacing ke tempat-tempat lain yang tergolong jauh dan tidak jarang hingga keluar kawasan Tangerang. Kami juga tidak bisa sembarang menghentikan sampan untuk mencari cacing sutra. Aliran air yang kencang membuat kami harus pandai mencari titik yang tidak langsung terhantam aliran air. Titik ini dipilih karena aliran Sungai Cisadane tertutup beton jembatan. Ini gala panjang ya, pemirsa. Boleh bang? Ditancap. Ini ditancap ini untuk ditanam ya, untuk base kita biar kuat. Dan habis. Dalamnya kira-kira 7 meter. 7. Saat ini adalah masa sulit bagi para pencari cacing sutra. Hujan yang terus turun membuat lumpur yang jadi habitat cacing sutra tidak bisa terendap lama di dasar sungai karena terbawa aliran air. Tapi kemarau bukan jawaban. Bila kemarau melebihi 3 bulan, biasanya cacing sutra juga akan jadi langka. Ketika yang satu lagi nyari lumpurnya, lagi ngudek-ngudek kalau kata warga, satu lagi nyimbangin nih. Karena kalau sendirian doang, waduh, kalau kata abangnya nyungsep. Jadi harus kita jaga keseimbangan. Kalau dia lagi kencang, ya kita tahan juga. Kalau dia lambat, kita tahan lambat juga. Ya kerja sama tim lah. Setelah mengaduk-aduk selama beberapa menit, lumpur diangkat dari dasar dan diayak agar lumpur halus tidak ikut terbawa. Benar dugaan awal kami, lumpur padat tidak sebanyak biasa. Nggak semua lumpur itu ada cacing sutranya ya. Kalau nyari itu harus dirasa-rasa. Itu kayak ada rambut-rambut gitu ya bang ya? Iya. Kayak ada rambut halus banget, nah itu ada cacing sutranya tuh. Ini nggak kelihatan kasat mata, tapi ntar kalau kita lagi endapkan di dekat rumah, nah ini baru bisa ketahuan. Tapi ini kita rasa-rasa dulu nih. Ini ada ya? Oh iya ada. Ini nggak kelihatan serius, tapi nanti ada. Nanti saya kasih lihat sama pemirsa. Udah ya, tinggal dicuci ini ya. Ya, nih. Kini giliran saya mencoba. Ternyata tidak semudah yang terlihat. Bambu yang begitu berat membuat saya kepayahan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menarik jaring dari bawah air. Wah, berat. Ngelemparnya salah.
Dia ngomong. Di dasar tuh dia kayak tanah, tapi yang agak sedikit keras. Jadi harus kita pukul-pukul dikit gini. Biar dia tuh, kalau saya ngebayanginnya tuh dia kayak bakal naik ke atas gitu, nah baru ditarik-tarik. Wah, nggak dapet. Setelah beberapa kali mencoba, kami memutuskan berpindah lokasi dan menggunakan metode lain. Belokan sungai biasanya jadi tempat favorit pencari cacing sutra karena aliran air tidak langsung menghantam kami. Coba dilepas, nggak apa-apa. Injak lumpur. Dia licin banget. Lumayan pemanasan sama alam. Yang ini jaringnya lebih Yang panjang. lumpur halus yang dimasukin. Lumpur halus ya. Iya, yang kerasa kayak ada rambut. Yang gitu. kerasa ada rambut. Ya, Kayak gini nih. Nah itu bisa dibilang cacing rambutnya. Bisa dibilang cacing rambut nih. Untuk mengambil lumpur tidak bisa sembarangan. Tangan harus memegang lumpur di dasar sungai agar bisa merasakan apakah ada cacing sutra atau hanya lumpur biasa. Kalau mau jadi seorang pencari cacing sutra, hal pertama yang harus dilawan itu rasa jijik ya Bang ya? Iya. Kalau jijian, apalagi sama lumpur, terus jujur ya ini baunya agak lumayan nggak sedap karena ya namanya juga lumpur ya. Begitu diinjak kan baunya ces. Bagian bawah sungai tergolong naik turun, jadi harus hati-hati. 5 menit pertama sih dalam tanda kutip excited ya. Begitu udah mau sejam, jari udah mulai kedinginan. Tapi dari atas panas, bingung jadinya badan ini. Kami juga harus berhati-hati dengan apa yang kami injak di dasar, terutama menghindari kail mata pancing dan pecahan kaca yang bisa saja melukai kaki. Banyak sampah, ayo. Siapa yang buang sampah sembarangan? Aduh. Tolong. Meski telah berpengalaman selama belasan tahun mencari cacing sutra, terkadang hari buruk juga dialami Yuswanto. Nah kadang-kadang kita nggak ngelihat ada patok besi yang dekat jembatan kayak begitu. Begitu nabrak patok besi ini sobek, langsung tenggelam. Tapi kan untung kan banyak temen tuh, udah langsung ditolongin. Perahu kaos buat nambal dulu. Udah tuh tarik pulang. Hasil nyarinya cacing sutranya? Hasil nyarinya udah nggak dipikirin lagi, yang penting nyawa kita sama perahu, udah gitu aja. Kalau ya kayak gini pasti hanyut lah. Kalau dikira-kira kami baru mendapat 2 gayung cacing sutra atau sekitar Rp80.000. Padahal kalau hari sedang baik, pencari cacing sutra bisa mendapat sampai 15 gayung atau Rp600.000 sekali jalan. Kami masih mencoba peruntungan ke titik yang lebih jauh, namun cuaca berkata lain. Awan hitam kini tepat berada di atas kami. Imbas hujan, kami memutuskan menjudahi pencarian hari ini dan bergegas pulang menghindari risiko tergulung arus sungai Cisadane yang mendadak deras. Karena sedikit, hasil lumpur kami gabungkan dengan milik warga lain. Tutup dengan terpal dan diamkan beberapa jam. Cacing akan keluar dan merangkak naik, lalu terpisah dengan lumpur. Ini kalau dibuka, dia harus cepat-cepat diambil karena ntar bakal masuk lagi ke bawah kalau enggak. Seember-ember isinya casut atau cacing sutranya. Warnanya merah. Cacing kemudian dikumpulkan ke pengepul. Kalau sedang sulit seperti ini, cacing bisa dihargai sampai Rp45.000 untuk satu gayung. Tapi kalau sedang melimpah, bisa dijual Rp35.000 per gayung. Jangan lupa membersihkan kolam secara rutin untuk menjaga kualitas cacing sutra. Sudah bersih setelah 15 menit sikat-sikat tidak bersih. Dan ini selain bikin biar kinclong lantainya biar nggak licin, tapi juga untuk bikin siklus si cacing itu menjadi lebih segar karena tidak terlalu banyak lumpur yang mengendap.
Ada sekitar 5 pengepul di tempat ini yang memiliki pelanggan tetap dari berbagai wilayah Jabodetabek, yang bahkan tak jarang cacing sutra dikirim ke luar Pulau Jawa seperti Lampung dan Palembang. Tapi cacing sutra yang baru dibeli jangan langsung diberi ke ikan ya. Baiknya didiamkan dulu agar lumpur yang mengendap benar-benar hilang. Dan bersihkan beberapa kali dengan air baru, karena jika tidak membersihkan dengan benar, patogen dan jamur dapat terbawa oleh cacing sutra. Biasanya saya diamin dulu antara sehari atau 2 hari. Dibiarin dulu sampai dia punya kotorannya, lumpur-lumpurnya sampai diendap dulu. Nanti biasanya siang atau sore saya ambil, saya bersihin. Intinya dibiarkan dulu, dibersihkan dulu selama sehari atau 2 hari. Nah, bagaimana? Tertarik menjadi pencari cacing sutra? Kalau mau coba, ingat, harus berani melawan rasa jijik dengan cacing dulu ya. Baru setelah itu bisa mencarinya di sekitar danau atau sungai yang berlumpur. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten.